Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Anissa Mulyahati, NIM B2180485. 2. Sylvia Wulandari, NIM B2180486. 3. Taufik Lukman Hakim, NIM B2180487. Yang keempat, Aprilia Setiani, NIM B2180488. Yang kelima, Kusuma Ningtyas Sitoresmi, NIM B2180489. Yang keenam, Chandra Indriati Putro, NIM B2180490. Yang ketujuh, Ida Safira, NIM B2180491. Akan mempresentasikan bab 4 mengenai pasar modal yang efisien. Hipotesis pasar yang efisien atau efficient market hypothesis didasarkan pada asumsi bahwa pasar surat berharga merupakan pasar yang bersaing. Artinya, harga surat berharga bebas bergerak sedemikian rupa sehingga mencapai kesinambungan bila penawaran sama dengan permintaan untuk tiap surat berharga. Tingkat harga surat berharga adalah hasil dari sejumlah faktor ekonomi umum, termasuk suku bunga yang berlaku, laju inflasi, dan harapan mengenai kondisi ekonomi umum walaupun setiap surat berharga dapat dipengaruhi secara berbeda-beda oleh faktor-faktor ini. Secara teoritis, pasar yang efisien harus memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi dalam jual beli surat berharga. Yang kedua, semua informasi sama tersedia bagi semua pedagang tanpa dipungut biaya. Dan yang ketiga, para pedagang mempunyai harapan yang sama mengenai implikasi informasi yang tersedia. Selanjutnya, bentuk lemah hipotesis pasar yang efisien. Bentuk lemah hipotesis pasar yang efisien menyatakan bahwa harga surat berharga mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersirat dalam urutan harga masa lalu. Pentingnya bentuk hipotesis pasar yang efisien bagi akuntansi adalah karena bentuk ini menyiratkan bahwa informasi yang baru akan segera terkandung di dalam harga-harga surat berharga. Jika informasi baru tercermin di dalam surat berharga secara bertahap dari waktu ke waktu, maka satu perubahan harga akan merupakan indikasi ukuran dan arah perubahan harga berikutnya. Selanjutnya, bentuk semi kuat HPE. Bentuk semi kuat HPE menyatakan bahwa harga surat berharga mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum. Berikut ini meliputi informasi mengenai harga surat berharga yang sekarang dan yang sebelumnya. Jika pasar adalah efisien dalam bentuk semi kuat, maka informasi baru yang tersedia untuk umum akan segera terkandung di dalam harga-harga saham dan dengan cara yang tidak bias. Efisiensi pasar dalam bentuk semi kuat tidak menyiratkan bahwa semua investor akan segera memahami dan mempertimbangkan semua informasi yang baru. Bentuk semi kuat HPE memiliki beberapa implikasi bagi akuntansi. Akan tetapi, harus ditegaskan bahwa akuntansi hanyalah salah satu sumber informasi yang tersedia bagi masyarakat umum mengenai perusahaan dan surat berharganya yang dijual di pasar. Selanjutnya, pada saat laporan keuangan akuntansi diterbitkan, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut akan siap menjadi informasi umum atau telah dapat diantisipasi. Misalnya, jumlah pendapatan dan laba sering dimuat dalam surat kabar sebelum publikasi laporan keuangan. Jika pasar surat berharga tidak bereaksi terhadap laporan akuntansi keuangan pada saat dipublikasikan, masih ada kemungkinan bahwa laporan itu relevan. Paling tidak laporan keuangan menguatkan informasi yang diterbitkan berdasarkan informasi lain. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk kuat HPE. Bentuk kuat HPE menyatakan bahwa semua informasi relevan yang tersedia tercermin dalam surat berharga. Artinya, harga-harga surat berharga mencerminkan informasi kalangan dalam atau insider dan juga informasi yang tersedia untuk umum. Akan tetapi, sampai sekarang hipotesis ini belum terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa pasar tidak efisien dalam hal informasi kalangan dalam dan bahwa kelebihan laba dapat diperoleh dengan melakukan jual beli berdasarkan informasi tersebut. Atas dasar a priori, informasi kalangan dalam atau insider dapat tercakup dalam harga surat berharga paling tidak dengan dua cara. Yaitu cara yang pertama, jika mereka yang memperoleh informasi kalangan dalam melakukan jual beli berdasarkan informasi itu, maka permintaan tambahan saja akan surat berharga akan menaikkan harga sampai informasi itu sudah bersifat umum
atau tidak relevan lagi. Kemudian cara yang kedua yaitu informasi kalangan dalam dapat mempengaruhi harga-harga surat berharga sebenarnya berhubungan dengan cara yang pertama. Kemudian implikasi bentuk kuat HPE bagi akuntansi adalah jika akuntansi melayani fungsi sosial, maka akuntansi harus berusaha membuat informasi keuangan yang relevan tersedia bagi umum sesegera mungkin untuk meminimisasi kemungkinan penggunaan informasi kalangan dalam. Selanjutnya, beberapa konsepsi yang salah mengenai hipotesis pasar yang efisien. Efisiensi pasar mengasumsikan bahwa semua informasi yang tersedia untuk umum terkandung di dalam harga-harga surat berharga. Jika tidak terdapat laporan keuangan yang diterbitkan dan tidak ada informasi akuntansi yang tersedia, namun pasar masih mungkin efisien. Reaksi pasar surat berharga yang efisien tidak berbeda terhadap sumber-sumber alternatif dari informasi yang sama. Informasi yang relevan terdapat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan akan dipertimbangkan. Konsepsi ketiga yang salah adalah dengan mengamati reaksi-reaksi pasar terhadap prosedur akuntansi alternatif, maka ada kemungkinan untuk menilai keunggulan suatu prosedur atas prosedur lainnya. Konsepsi yang terakhir adalah bahwa pasar tidak dapat dibodohi dengan tipuan akuntansi atau accounting tricks. Selanjutnya, teori penerapan harga aktiva modal. Hipotesis pasar yang efisien menjelaskan pengaruh informasi yang relevan terhadap harga suatu surat berharga. Salah satu model yang dikembangkan capital asset pricing model memiliki ciri-ciri yaitu hanya memiliki dua parameter hasil pengembalian dan resiko-resiko dan tingkat prediktabilitas yang tinggi. Selanjutnya, teori portofolio. Teori portofolio didasarkan pada dua asumsi bahwa mengenai keputusan investasi dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama, para investor menghindari resiko dan lebih menyukai hasil pengembalian yang lebih besar untuk suatu tingkat risiko tertentu atau risiko yang lebih rendah untuk tingkat hasil pengembalian tertentu. Yang kedua, hasil pengembalian surat berharga terdistribusi secara normal. Model pasar. Pasar secara keseluruhan dapat dianggap sebagai portofolio surat berharga yang diperlukan sampai mencakup semua surat berharga yang ditimbang dengan nilai setiap surat berharga yang harganya dalam keseimbangan. Dengan konsep portofolio pasar, model penetapan harga aktiva modal atau CAPM atau Capital Asset Pricing Model menerapkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pasar yang efisien, bahwa pasar surat berharga komplit dan bersaing secara sempurna tanpa biaya transaksi. Yang kedua, para investor menolak risiko dan bahwa hasil pengembalian surat berharga terdistribusi secara normal. Yang ketiga, semua investor mampu meminjam dan meminjamkan dengan suku bunga yang bebas risiko. Yang keempat, semua investor memiliki pengetahuan investasi umum serta keyakinan yang sama mengenai mean, variance, dan covariance surat berharga di masa datang. Model CAPM ditunjukkan dalam gambar 2. Suku bunga yang bebas risiko atau R terlihat pada sisi kiri bagan. Dari titik ini ke kanan, kenaikan dalam hasil pengembalian dikaitkan dengan kenaikan risiko. Untuk masing-masing portofolio surat berharga, kurva AB atau batas portofolio yang efisien cembung dari bawah karena hukum hasil pengembalian marginal yang semakin menurun dengan meningkatnya risiko. Garis RC merupakan hubungan linear antara risiko dan hasil pengembalian untuk portofolio pasar dan suku bunga yang bebas risiko. Batas portofolio yang efisien akan bersinggungan dengan garis ini di M. Karena pada titik inilah hubungan risiko atau hasil pengembalian sama untuk portofolio pasar dan untuk portofolio individual, dengan asumsi bahwa para investor dapat meminjam dan meminjamkan jumlah yang tak terbatas pada suku bunga yang bebas risiko, maka mereka dapat bergerak dari setiap titik pada batas yang efisien dengan menahan portofolio yang memiliki variance yang sama besarnya dengan portofolio pasar, dan kemudian meminjam atau meminjamkan pada suku bunga yang bebas risiko untuk bergerak sepanjang garis RC.
Misalnya, investor yang sama sekali tidak menyukai risiko dapat menanamkan modalnya dalam portofolio dengan risiko DM dan meminjamkan jumlah tertentu dengan suku bunga yang bebas risiko untuk mengurangi keseluruhan risiko ke D. Seorang investor yang lebih menyukai risiko akan menanamkan modalnya dalam portofolio dengan risiko DM dan meminjam sejumlah dana tertentu dengan suku bunga yang bebas risiko dan menanamkan dana ini dengan risiko DM, sehingga keseluruhan risiko investasi bersihnya akan terletak di E. Implikasi modal CAPM. Salah satu implikasi yang penting dari CAPM adalah fungsinya sebagai sarana untuk menguji pengaruh dari adanya informasi baru yang tersedia untuk umum. Dalam asumsi restriktif dari CAPM, investor individual sebaiknya memiliki portofolio dengan risiko beta sebesar 1 atau beta portofolio pasar dan meminjam atau meminjamkan dengan suku bunga yang bebas risiko guna mencapai tingkat risiko yang tepat sesuai dengan preferensi ataupun penolakannya terhadap risiko. Jika tidak begitu berpegang pada asumsi ini, maka yang dapat dilakukan adalah berpindah ke batas portofolio yang efisien melalui diversifikasi. Beta untuk setiap surat berharga harus diketahui untuk menetapkan beta bagi portofolio dan menyesuaikan portofolionya secara selaras dengan preferensi risikonya. Kesulitan untuk menafsirkan implikasi CAPM adalah bahwa konsep risiko dan hasil pengembalian ditentukan lebih dahulu atau ex ante atau harapan dan risiko dihubungkan dengan ketidakpastian hasil pengembalian yang akan datang. Akan tetapi, kebanyakan pengukuran hasil pengembalian rata-rata dan beta bersifat setelah atau ex post yang dihitung dari periode masa lalu. Keunggulan utama CAPM dan hipotesis pasar yang efisien dan teori portofolio yang mendukungnya adalah bahwa model ini dapat diuji secara empiris. Akan tetapi, kesahihan pengujian dan kesimpulan yang akan dapat dicapai dibatasi oleh asumsi dan teknik statistik yang digunakan. Selanjutnya, ekonomika informasi akuntansi. Teori pasar modal dan hipotesis pasar yang efisien membantu menilai pengaruh pelaporan informasi yang berbeda atau prosedur-prosedur akuntansi alternatif. Pengetahuan mengenai pengaruh ini dapat sangat penting dalam menetapkan standar akuntansi atau dalam penetapan kebijakan akuntansi suatu perusahaan. Akan tetapi, sejumlah faktor lain harus dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan sosial mengenai informasi akuntansi. Salah satunya adalah hubungan antara biaya dan manfaat informasi yang diterbitkan. Ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Biaya langsung untuk menghasilkan dan untuk menerbitkan informasi. 2. Biaya untuk menghasilkan dan untuk menerbitkan informasi dengan sumber-sumber alternatif. 3. Biaya untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi yang ditimbulkan oleh investor dan para pengambil keputusan lain. Yang keempat, biaya yang akan dikeluarkan oleh investor seandainya mereka harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, biaya-biaya yang tidak langsung seperti pengaruh merugikan dari informasi yang diterbitkan mengenai operasi perusahaan yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.